Perjalanan jelajah sejarah bersama mahasiswa Jepang diawali dari loji besar sebagai titik keberangkatan. Kemudian melihat sumur Jobong yang diperkirakan sudah ada sejak era Majapahit. Dilanjutkan mengunjungi makam Eropa Peneleh, rumah host Cokro Aminoto, menyisir Jalan Peneleh dan terakhir melihat rumah kelahiran sang proklamator Bung Karno di kawasan Jalan Pandean Peneleh, Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari aktivitas edukasi atau educational activity mereka selama belajar di jurusan Kejepangan Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Airlangga. Ke-10 mahasiswa Jepang ini terpilih dan mendapat kesempatan pergi ke Indonesia untuk memperdalam pelajaran bahasa Indonesia. Selama di Surabaya, selain memperdalam bahasa Indonesia, mereka juga diperkenalkan dengan budaya lokal. Para mahasiswa Jepang ini sengaja diajak mengamati kebiasaan lokal dan Peneleh menjadi jujukan. Karena kawasan Peneleh dikenal kaya akan sejarah. Ada sejarah klasik, sejarah kolonial, sejarah pergerakan hingga sejarah kemerdekaan. Di Peneleh ini mereka mengikuti program Surabaya Urban Track atau Subtrack yang dikelola oleh komunitas sejarah Begandring Surabaya. Selain mengenal jejak sejarah yang tersimpan di Peneleh, mereka juga diajak mengamati kampung-kampung di sepanjang perjalanan. Surabaya no rekshi wa do omoimasu ka? 世界史で習ってたもの初めて見に来るから面白い。 Dia sepertinya menarik karena sudah pernah belajar sejarah Indonesia juga di Jepang dan datang ke sini itu sebuah hal yang menarik. Okonomika ka nani ka benkyou shite masu? Nani benkyou shite masu ka? インドネシア語で挨拶、あと家族について話すと。 Sudah belajar tentang banyak bahasa Indonesia yang perkenalan, aisatsu dan slang juga, bahasa orang muda, gaul ya. Sebuah pemandangan sosial kultur yang jauh berbeda dari Jepang. Di Pandean dan Peneleh mereka diajak menyusuri gang-gang sempit dengan pemandangan aktivitas warga sehari-hari. Sebenarnya mereka kesini itu untuk belajar bahasa Indonesia, memperdalam ya. Mereka sudah belajar bahasa Indonesia di sana, terus ingin memperdalam, memperahli, terus datang ke Surabaya. Kebetulan ya Unair mau ini ya memfasilitasi untuk kegiatan ini. Jadi saya pikir belajar bahasa aja tidak cukup, gitu ya. Jadi kita juga harus memperkenalkan budayanya, karena bagaimanapun bahasa dan budaya itu ada hubungannya ya, Jadi kita belajar bahasanya tanpa belajar budayanya, terasa ada yang kurang gitu ya. Ya, itu terasa ketika saya juga belajar bahasa Jepang juga rasanya kok nggak tahu budaya orang Jepang seperti apa, itu ya ada yang nggak pas gitu ya. Jadi saya pikir belajar bahasa Indonesia juga sama gitu ya, kebalikannya, mereka harus juga kenal budayanya. Subtrack bersama mahasiswa asal Jepang ini berasa lebih istimewa. Pasalnya di sepanjang perjalanan mereka dipandu oleh guide dengan menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Penyampaian narasi dalam bahasa Indonesia dibuat lebih lambat untuk memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan. Sebenarnya wisata di Surabaya itu yang paling bisa digerakkan secara masif dan kita punya banyak sumber daya adalah wisata sejarah. Karena Surabaya kan kota pahlawan. Kalau kita ngomong pahlawan berarti cerita sejarah itu yang penting. Makanya kemudian sejak 4-5 tahun yang lalu kami di komunitas Begandring Surabaya yang kebetulan kemudian tempatnya ada di Peneleh di loji besar. Ini mulai awal-awal sejak 4 tahun yang lalu menggerakkan aktivitas wisata sejarah di kawasan Peneleh ini. Kemudian semakin lama melibatkan partisipasi publik di kawasan Peneleh ini. Makanya kemudian tadi yang menggunakan bahasa Jepang itu adalah warga sini. Interaksi antara mahasiswa Jepang dengan lingkungan di sepanjang perjalanan dan dengan dukungan Ketua Pok Darwis dan warga menjadikan sebuah interaksi kolaboratif mutual saling menguntungkan karena semua bisa belajar satu sama lain dari interaksi ini.